a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major leave. The baffled king composing hallelujah, 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 faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew ya. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the someone who has seen the light. It's clothing, it's a broken hallelujah, 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 Shalom Bapak Ibu sekalian kekasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa di ibadah Jumat Agung. Bagaimana kabarnya saudara-saudara? Sehat ya? Puji Tuhan. Kita semua dalam lindungannya Tuhan, kita sehat-sehat semuanya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita akan berdoa. Kita menaikkan doa kita untuk ibadah kita pada pagi ini. Kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapak kalau pada pagi ini kami bersyukur atas pelindungan-Mu Tuhan. Kami bisa mengadakan ibadah online Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami mau memperingatkan hari kematian-Mu Tuhan. Biar melalui hari kematian ini kami boleh diingatkan kembali Tuhan betapa besar kasih-Mu kepada kami. Engkau tolong Tuhan ibadah kami pada pagi ini dari puji-pujian bahkan firman-Mu yang akan disampaikannya. Biar ini semua boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dari sini,
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini hari Jumat tanggal 10 April 2020 kita kembali mengikuti ibadah live dengan acara Jumat Agung. Bapak Ibu Saudara sekalian, acara ini kita gabung dengan Palem, Kebon Jahe, dan Malibu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang memberkati kita dan menolong kita saudara. Maka dari itu mari kita satukan hati dan kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, sucikan dan kuduskan hati kami semua untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman ini boleh memberkati kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema khotbah saya pada hari ini itu bicara mengapa Yesus datang ke dunia untuk mati bagi kita semua. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 13 sampai ayat 15, kata firman Tuhan, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Di ayat 14, dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib. Di ayat 15, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum di dalam kemenangannya atas mereka. Lalu di 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8 berbunyi demikian, barang siapa yang tetap berbuat dosa itu berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan semua perbuatan-perbuatan iblis itu, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, kematian Yesus di kayu salib bukan sebuah kekalahan, tetapi sebuah kemenangan besar atas tipu muslihat iblis. Iblis berusaha, Bapak Ibu Saudara, dia menghancurkan semua manusia, dan dia ingin menyamakan dirinya seperti Allah. Bagaimana bisa Yesus mati di kayu salib merupakan kemenangan atas iblis? Poin yang pertama yang saya mau sampaikan adalah melalui kematian Yesus, Dia menghapus dosa-dosa kita, saudara. Maka itu mari kita buka di dalam Yohanes pasal 43 ayat yang ke-25. Akulah Dia yang menghapuskan dosa pemberontakanmu, oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Semua manusia telah berbuat dosa, dan oleh karena itu semua manusia sudah mendakwa untuk mendapatkan hukuman Allah. Hukuman itu pasti, Bapak Ibu Saudara, karena itu Allah adalah adil adanya. Allah telah menghapus semua surat hutang oleh ketentuan hukum dan ancaman bagi kita. Iblis adalah oknum yang senang, Bapak Ibu Saudara, dengan keberadaan kita yang berdosa ini. Karena iblis mempunyai kesempatan untuk melemahkan, bahkan membuat kita ini putus asa, Bapak Ibu Saudara. Iblis berusaha menjauhkan diri kita dari Tuhan dengan cara kita suruh mengingat-ingat kembali dosa kita, saudara. Bahkan iblis menuding kita setiap hari, dan dia berkata, Bapak Ibu, engkau tidak layak, engkau telah banyak melakukan dosa, dan itu sebabnya engkau mengalami masalah demi masalah. Itulah hukuman dari Allah bagi kamu semuanya. Yesus telah membayar, Bapak Ibu Saudara, lunas hukuman dosa kita dengan menanggungnya di kayu salib. Barang siapa yang percaya akan penebusan Yesus, ia bebas dari dakwaan untuk dihukum. Inilah cara Tuhan melucuti iblis, sehingga iblis tidak menuduh dan menyeret kita untuk mati bersama-sama dengan iblis di neraka. Kematian Yesus telah membebaskan kita, Bapak Ibu, dengan ancaman hukuman, rasa bersalah, rasa ketakutan, dan penghukuman. Itulah saudara yang pertama yang saya mau sampaikan. Yang kedua, bagaimana kematian Yesus mati di kayu salib merupakan kemenangan atas iblis. Yang kedua adalah
melalui kematian Yesus, dia telah membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 37 sampai 44, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Ayat 38, apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. 39, jawab mereka kepadanya, Bapa kami adalah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Ayat 40, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Ayat 41, kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Ayat 42, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Bapak ibu saudara sekalian, perbuatan-perbuatan iblis yang jahat semata-mata karena didasari oleh kebencian dan keserakaannya. Iblis selalu berusaha membuat kita ini saudara untuk berpikir bahwa Allah lah yang paling jahat. Kita dipengaruhi iblis agar berpikir bahwa Allah tidak adil, Allah kejam, dan Allah jahat. Serta Allah membuat semua kekacauan di dunia ini. Itu tipu lisan iblis Bapak Ibu Saudara. Tetapi kedatangan Yesus, kita menjadi satu, bahwa Allah peduli dan mengasihi kita. Dengan kematian Yesus di kayu salib, Allah mempertegas kasih-Nya kepada kita saudara. Hanya kekuatan kasih yang bisa mengalahkan kebencian, keserakaan. Bahkan Yesus menunjukkan kekuatan kasih-Nya di kayu salib, sehingga iblis bungkam. Ia tidak dapat lagi menghasut kita yang mau membuka mata hatinya untuk melihat apa yang telah dilakukan Allah bagi dirinya. Mari kita lawan iblis ketika ia mulai mendakwa dan mengintimidasi serta menaruh ketakutan di hati kita. Iblis terus menuduh kita sehingga harapan dan keyakinan kita hilang, Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit Bapak Ibu dan katakan kepada iblis bahwa karya Yesus di kayu salib sudah membayar lunas hutang dosa kita. Jangan biarkan iblis memasang lagi kuk yang Yesus sudah lepaskan melalui kematiannya di kayu salib, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, yang ketiga, Allah memberitahukan kepada kita, kematian Yesus di kayu salib merupakan kemenangan atas iblis adalah melalui kematian Yesus agar kita dapat menerima janji-janji Allah, saudara. Roma 8:31 sampai 32 berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi serta manusia telah berjanji Bapak Ibu Saudara untuk memulihkan keadaan kita
Bahkan Allah berjanji kepada Abraham sebagai bapa yang orang beriman itu, termasuk kita orang-orang percaya kepada Allah. Dan janjinya adalah di dalam Kejadian 22 ayat 16-18 berkata, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh karena keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah telah berjanji akan memenuhi semua yang kita perlukan. Dan Dia telah membebaskan kita dari semua kutuk yang harus kita alami. Keturunan Abraham itu, Bapak Ibu Saudara, berasal dari Ishak, yaitu adalah Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib bagi kita. Di dalam Galatia pasal 3 ayat 13-14 berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk kita, saudara. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kematian Yesus di kayu salib merupakan kunci membuka pintu berkat yang disediakan bagi semua orang percaya. Nah, saudara, yang keempat, bagaimana kematian Yesus mati kayu salib merupakan kemenangan, yaitu melalui kematian Yesus Dia menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Bapak Ibu Saudara, Yesaya 53 ayat 5 berkata, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, saudara. Matius pasal 8 ayat 16-17 berkata, menjelang malam dibawanyalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genap firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita, dan Dialah yang menanggung segala penyakit kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Apabila kita melihat ada orang yang sakit cukup lama, Bapak Ibu, orang tersebut menderita bukan karena sakitnya, tetapi karena jiwanya juga ikut lelah. Karena apa? Dia sudah mengalami keputusasaan, saudara. Kejatuhan manusia dalam dosa mengakibatkan kita menanggung berbagai penyakit. Tetapi karena Yesus mati di kayu salib, saudara, Dia yang menyembuhkan semua sakit kita. Kesembuhan masuk dalam misi Tuhan, yaitu ketika Yesus menderita, Yesus terluka karena disesah dan akhirnya mati di kayu salib. Yesus sang penyembuh rela memikul kelemahan-kelemahan kita dan menanggung sakit penyakit kita. Jadi kematian Yesus menebus kita dari hukuman dosa. Lambung yang tertikam, tubuh yang penuh luka, cambuk yang diderita Yesus, itu menghasilkan kesembuhan bagi kita semua, saudara. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini ingatlah 4 poin yang saya sampaikan buat saudara. Dia menghapus dosa kita, Dia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis, Dia akan memberikan janji buat kita semua, bahkan Dia menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman yang saya sampaikan. Mari kita mau berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang kami dengar hari ini. Biarlah ini boleh memberkati kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan
Buat kami yang di rumah, Tuhan terus memberikan damai sejahtera, sukacita, dan memberkati kami semuanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, kembali bersama saya Robi dalam acara Breaking News Gereja Yesus Kristus yang ada di Taman Palem, Kebon Jahe maupun Telugong. Di mana pada hari ini tanggal 10 April 2020 kita merayakan bersama-sama ibadah Jumat Agung secara online. Yang pada hari ini Anda menyaksikan di rumah bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada hari ini. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama adalah ibadah hari Minggu berjalan seperti biasa. GSJ Taman Palem akan mengadakan pukul 8 pagi secara online di rumah. Yang kedua adalah dari Kebon Jahe tetap akan ibadah online seperti biasa pada pukul 10 pagi. Dan biarlah tetap Anda terus menyaksikan program-program online kita. Dan mungkin pertanyaan kita sampai kapan? Dan kita berdoa biar wabah ini akan berlalu dan kita bisa berkumpul bersama kembali dalam ibadah secara langsung, tidak pakai online lagi. Amin saudara, tetap kita berdoa secara khusus. Yang kedua, bila mana Anda yang memberikan persembahan, silakan Anda bisa mentransfer di masing-masing gereja di bawah ini. Anda bisa mentransfer bila Anda ingin memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita doakan, yang ketiga pengumumannya adalah bila mana wabah ini akan usai dan pemerintah mencanangkan bahwa Indonesia sudah bebas dari corona, bulan Agustus kita akan mengadakan ibadah gabungan kembali. Ibadah ucapan syukur kita, ibadah kemerdekaan dari terbebas wadah corona ini. Kita berdoa biarlah kita bisa mengadakan ibadah ucapan syukur ini bersama-sama. Taman Palem, Kebon Jahe, maupun Telugong. Kita doakan ya Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir adalah tetap semangat, jaga kesehatan kita, tetap tinggal di rumah, stay at home sesuai dengan dirancangkan oleh pemerintah kita, tetap bersukacita walaupun boring di rumah selama beberapa minggu, tapi percayalah kesehatan imun kita perlu kita tingkatkan supaya kita tetap sehat dan tetap melanjutkan segala aktivitas kita. Pesan saya adalah tetap semangat, jangan menyerah, dan jangan berputus asa. Tuhan yang akan selalu melindungi saya dan saudara. Terima kasih. Akhir kata, saya Robi pamit undur diri dari hadapan Anda. Tuhan Yesus berkati. Agar terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Dalam hati ada terang dan harapan sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sukacita berlimpah dalam hidupku sejak Yesus di hatiku. Ku telah tinggalkan jalan dosa yang gelap sejak Yesus di hatiku. Dosaku hilanglah, darahnya sucikan sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sukacita berlimpah dalam hidupku sejak Yesus di hatiku. Sekarang ku dapat harap dan selamat penuh sejak Yesus di hatiku. Tidak bimbang hati pun menjadi teguh sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sukacita
Jejak Yesus di hatiku, sukacita berlimpah dalam hidupku.